Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Damayanti dengan NPM 22032010159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana membuat eh, web manajemen perusahaan dengan menggunakan VS Code dan XAMPP dan hosting. Pertama, pada VS Code kita itu akan membuat. Yang pertama itu ada dashboard, data bahan, data hasil produksi, data pesanan, data produk, hapus, indeks, laporan penjualan, laporan produksi, list produk, login, logout, navbar, order, registrasi, sidebar, tambah bahan, tambah produk, dan tambah produksi. Untuk pertama kita itu masuk ke config. Nah, di sini itu config itu gunanya untuk menghubungkan codingan ini ke suatu web. Nah, di sini itu ada hostname, ada username, password, dbname. Nah, hostname ini masuk ke localhost dan username ini ke root dan dbname ini PTVN. Terus untuk mengaktifkan salah satu di atas itu pakai MySQL hostname, username, password, dbname. Terus selanjutnya itu ada dashboard. Nah, di sini kita pakai dihubungkan menggunakan config juga agar terhubung satu sama lain. Terus pada awalnya itu jika belum login, kita akan ke halaman logout dan otomatis akan ke halaman home. Di sini menggunakan Tailwind CSS. Nah, di awal ini terdapat kata-kata dashboard admin yang dihubungkan dengan sidebar. Selanjutnya, pada sidebar ini terdapat selamat datang yang digunakan di dashboard dan berisi account dan account name. Nah, ini itu untuk mengatur background yang digunakan pada dashboard. Selanjutnya ada data bahan. Ya, data bahan di sini diawali menggunakan config.php juga yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya terdapat terdapat beberapa tabel yang digunakan pada data bahan, yaitu seperti yang berisi tanggal, nama, ID, jumlah masuk, jumlah keluar, dan total stok. Nah, di sini itu juga di data bahan ini juga dipilih dari localhost itu dari tabel persediaan. Nah, pada tabel persediaan ini ju- eh pada data jenis bahan ini juga terdapat tabel yaitu seperti tanggal, nama persediaan, ID persediaan, jumlah masuk, jumlah keluar, dan jumlah masuk. Selanjutnya terdapat tombol tambah yang digunakan pada data bahan. Di sini pakai background gray dan lain sebagainya. Selanjutnya dan pada tombol tambah ini terdapat kata tambah yang digunakan untuk menambah bahan-bahan yang ada. Terus selanjutnya ada data hasil produksi. Data hasil produksi ini juga dihubungkan menggunakan config.php yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lainnya. Selanjutnya terdapat ini yang digunakan ini masih sama seperti yang sebelumnya dan menggunakan di sini ketika
data hasil produksi itu juga ada tabel yang digunakan dengan isinya itu ada tanggal, nama, ID, jumlah masuk, jumlah keluar, dan total stok. Selanjutnya, terdapat PHP ini juga yang untuk menampilkan data persediaan yang dipilih dari localhost dengan tabel persediaan dan eh, dan hanya menampilkan data persediaan jenis produk, yaitu dengan jenis dan produk, dan terdapat tabel-tabel yang digunakan, yaitu seperti tanggal, nama persediaan, ID persediaan, jumlah masuk, jumlah keluar, dan jumlah masuk. Ketika mau mengubah kondisi tombol, apakah sudah ditampilkan di data produk atau belum, yaitu kita ke select ID produk dari tabel produk, dan ini yang dihubungkan dari localhost. Dan jika belum ada data di produk, ini terdapat tambah data produk, ID persediaan. Jika ada sebagian, ini terdapat data ditemukan. Terus selanjutnya ada untuk memanggil semua data ID produk untuk dicocokkan. Dan jika sudah ditampilkan di data produk, maka tombol berwarna merah. Selanjutnya ada jika belum ditampilkan di data produk, maka tombol akan berwarna hijau. Selanjutnya, ini ada tombol tambah dan ada script responsif wajib ditaruh di akhir. Selanjutnya, ada data pesanan. Pada data pesanan ini juga menggunakan config lagi yang digunakan untuk menghubungkan antara satu sama yang lainnya. Dan di data pesanan ini itu terdapat kondisi jika belum login itu akan dialihkan ke halaman logout atau kembali ke halaman home, dan terdapat mengakses tabel customer, yaitu yang diambil dari select from tabel customer dari localhost. Terus terdapat update status beli. Ketika update status beli ini ada, berarti terdapat konfirmasi dan ID beli. Selanjutnya ada tabel-tabel yang digunakan pada data pesanan, yaitu seperti ID beli, tanggal pesan, nama customer, nomor telepon, alamat pengiriman, email, nama produk, metode pengiriman, ongkir, harga, total harga, dan bukti pembayaran. Nah, ini itu juga diambil dari tabel customer, order by, ID beli dari localhost. Selanjutnya, eh untuk menampilkan data customer yang belum bayar, di situ pasti ada tabel yang digunakan untuk perinciannya, untuk melihat. Juga di situ ada tabel yang berisi ID beli, tanggal beli, nama beli, nomor pembeli, email pembeli, alamat pembeli, produk beli, metode, ongkir, harga, dan total total bayar dan bukti pembayaran. Selanjutnya ada data produk. Ya, di sini data produk juga digunakan, juga disambungkan ke config.php. Pada data produk ini terdapat data yang berisi data produk dengan tabel yang berisi tanggal, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, produk terjual, deskripsi produk, foto produk. Nah, untuk itu selanjutnya ada dari eh, dihubungkan dengan localhost, yaitu dengan tabel produk, dan terdapat tabel yang lagi yang berisi tanggal, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, data produk-produk terjual, serta produk terjual dan deskripsi produk. Selanjutnya ini itu eh, di sini itu ada tombol tambah yang digunakan pada data produk yang berfungsi untuk menambah menambah produk untuk dijual. Selanjutnya pada hapus. Nah,
Hapus ini juga terhubung ke config dan PHP. Yang pertama itu untuk menghapus bahan di data bahan. Nah, ini itu dari localhost delete from tabel persediaan. Selanjutnya ada menghapus hasil produksi dari data hasil, yaitu dari localhost juga, dari delete from tabel persediaan. Lokasinya di data hasil produksi. Selanjutnya, menghapus produk di data produk. Ini dari select foto produk, localhost foto produk, tabel foto produk, yang selanjutnya akan dan lokasinya itu ada di data produk. Selanjutnya ada menghapus pesanan di data pesanan. Ini diambil dari localhost, dari delete from tabel customer, di mana ID pembelinya, dan diambil di ID pembeli. Dan lokasinya itu ada di data pesanan. Selanjutnya ada indeks. Ya, di sini ada indeks yang digunakan untuk web yang akan kita buat. Untuk yang pertama itu ada homepage PTVN, dan selanjutnya yang diikuti oleh include dari navbar.php-nya, dan di indeks ini terdapat kata-kata yang berada di halaman depannya, yaitu seperti whatever you need, we are here, welcome to Vian Electronic Company, buy now, speak to sales, you you will be in good company, dan lain sebagainya. Setelah itu, di sini itu ada deskripsi dari berbagai barang yang kita jual seperti air purifier, hair straightener, dan CCTV. Setelah itu di sini ada smartwatch juga, dan selanjutnya di sini itu ada penjelasan dari perusahaannya. Setelah itu ada visi misi dari perusahaannya yang dibawa. Setelah itu terdapat, nah ini berarti dari tampilan indeks yang ada di halaman depannya itu berisi kata-kata atau latar belakang yang digunakan pada PTVN. Terus selanjutnya terdapat laporan penjualan. Ya, di sini terdapat laporan penjualan yang dihubungkan dengan menggunakan config.php agar terhubung satu sama lain. Selanjutnya, di laporan penjualan ini juga ada terdapat dashboard admin, masih sama sebelumnya. Setelah itu, pada laporan penjualan itu terdapat tabel-tabel yang digunakan dengan eh, data seperti ID beli, tanggal pesan, nama customer, nomor telepon, alamat pengiriman, email, nama produk, metode pengiriman, ongkir, harga, total harga, dan bukti pembayaran. Setelah itu, ini itu akan menampilkan data customer yang sudah bayar. Ketika customer ini sudah bayar, akan menunjukkan data-data yang sudah disebutkan tadi. Setelah itu terdapat laporan produksi. Untuk laporan produksi juga masih dihubungkan dengan config dan PHP. Lalu pada laporan produksi ini terdapat beberapa tabel dengan data seperti tanggal produksi, bahan, nama produk, dan jumlah produk. Setelah itu, ketika kita sudah mengisi ini, akan terhubung ke localhost tabel produksi yang berisi tanggal, bahan, nama produk, dan jumlah produk. Setelah itu terdapat tombol
tombol tambah pada laporan produksi yang digunakan untuk menambahkan datanya. Setelah itu terdapat list produk. Ya, ini untuk list produknya. List produknya ini ada dihubungkan lagi dengan config.php. Pada list produk ini untuk menampilkan semua produk yang terdapat pada base itu diambil dari localhost yang dipilih tbl produk. Terus dan ini adalah background yang digunakan pada list produk. Selanjutnya di list produk ini terdapat footer yang digunakan dan sudah. Terus selanjutnya terdapat masuk ke login.php. Nah, di login.php ini juga masih terhubung ke config. Untuk yang pertama, ini login ini juga diambil dari localhost, yaitu account username. Ketika kita tidak ditemukan di dalam database, maka akan muncul username do not match. Terus ketika password salah, itu akan muncul password do not match. Terus ketika password sama dengan yang ada pada database, maka ini akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Selanjutnya, terdapat login via elektronik. Ini itu ada background yang digunakan pada webs yang digunakan. Selanjutnya, terdapat footer pada halaman loginnya. Lanjutnya pada logout.php. Nah, logout.php ini juga akan mengarah ke location login.php. Selanjutnya ada pada navbar. Ya, pada navbar ini eh, yang digunakan. Ini adalah navbar yang digunakan pada PTVN. Selanjutnya ada order.php. Di sini order.php juga terhubung ke config.php. Pada order ini terdapat navbar start, lalu navbar start dan navbar end. Pada order ini juga terdapat eh, komponen checkout, terus ada input metode kirim, dari input metode kirim itu terdapat dua, yaitu metode reguler dan metode someday. Selanjutnya ada input nama pembeli, input nomor pembeli, input email pembeli, input alamat, tombol submit, input tersembunyi, lalu menampilkan data produk yang akan dibeli, dan terdapat footer yang digunakan pada website. Terus selanjutnya terdapat registrasi. Nah, registrasi ini juga terhubung ke config.php. Nah, pada registrasi ini terdapat registrasi ini digunakan ketika customer ini belum mempunyai akun yang digunakan pada website PTVN. Nah, di registrasi ini itu tuh terdapat beberapa yang harus diisi seperti account name, account username, email, password, dan harus konfirmasi Pak password. Password. Untuk mengecek kesamaan password ini uh, pada registrasi ini terdapat untuk mengecek kesamaan password, untuk menghash password, menginput username password ke dalam database, terus terdapat jika registrasi sukses akan diarahkan ke login.php. Ketika registrasi gagal, maka terdapat pesan yaitu seperti registrasi failed, please try again. Terus ketika password salah, yaitu akan muncul
kata-kata seperti password do not match. Terus ketika registrasinya itu akan berhasil, maka akan menunjukkan ke arah login. Setelah itu, dan ini adalah background-background yang digunakan pada registrasi. Selanjutnya, ada pada sidebar. Nah, di sini adalah sidebar yang digunakan pada VTV, pada PTVN. Di sini terdapat image, yaitu seperti logo dari PTVN tersendiri, terus terdapat kata VN elektronik, dan beberapa eh, komponen seperti dashboard, data bahan, data hasil produksi, laporan produksi, dan data produk. Setelah itu terdapat tambah bahan.php. Itu pada tambah bahan itu terdapat data bahan ini juga terhubung ke config.php. Ketika uh, jika belum login, maka halaman ini masih sama seperti sebelumnya. Terus ketika mau upload bahan, ini itu kita harus ke tambah bahan dahulu. Terus mengambil data input sesuai name, kita harus menginputnya, terus menyimpan ke database yang ada di localhost, yaitu masuk ke tabel persediaan yang harus diisi seperti tanggal, ID, jenis, sama bahan, jumlah masuk, stok, dan ini itu ada di lokasi yang ada itu ada di data bahan. Selanjutnya, eh, ini masih sama seperti yang tadi. Ini terdapat tambah bahan baku. Nah, di sini itu ada input wajib di dalam tag form, terus input tersembunyi untuk input berasa persediaan, nama bahan, jumlah masuk, tombol tambah, dan sudah selesai. Terus selanjutnya terdapat tambah data produk. Di tambah data produk ini masih terhubung ke config.php yang digunakan untuk menghubungkan semua yang semua website yang digunakan. Eh, ini itu masih pada tambah data produk itu harus ke localhost, yaitu seperti ke account. Terus pada upload produk baru ke data produk, ini yang harus diisi seperti eh, tambah produk, foto produk, ID produk, nama produk, stok produk, harga produk, dan deskripsi produk. Selanjutnya, ubah nama file gambar. Nah, ketika mengupload gambar, ini tuh terdapat foto produk seperti nama, size, TMP name, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semua ini itu akan kesimpan ke database pada localhost, yaitu pada masuk ke TBL product, dan di situ tuh terdapat beberapa data yang masuk seperti tanggal, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, produk terjual, deskripsi produk. Dan ini adalah dashboard yang digunakan pada website, background yang digunakan. Terus selanjutnya di sini itu terdapat nama produk, memang terus kita itu ketika akan menggunakan ID pasti akan muncul langsung apa saja persediaannya. Terus ada input tersembunyi, price produk, image produk, submit, dan sudah. Terus selanjutnya ada tambah produksi. Selanjutnya itu tambah produksi ini itu masih terhubung ke config.php. Nah,
Tambah produksi ini itu akan mengambil data yang diinput pada form seperti data yang diambil itu tanggal, ID bahan, jenis, nama bahan, jumlah bahan, nama produk, jumlah produk, dan stok. Terus setelah kita mengisi itu, kita akan menyimpan ke data produksi yang akan disambungkan ke localhost, yaitu TBL produksi seperti tanggal, ID bahan, jumlah bahan, nama produk, dan jumlah produk yang sudah diisi. Selanjutnya, menyimpan ke data persediaan. Setelah menyimpan data produksi, maka akan disimpan ke data persediaan. Hmm, Terus selanjutnya itu kita akan memperbarui data di data persediaan. Nah, dengan perbarui data persediaan ini terdapat jumlah keluar, total stok, ID persediaan. Nah, jumlah keluar ini dihitung dari jumlah keluar ditambah jumlah bahan, dan total stok ini dari jumlah masuk dikurangi jumlah keluar. Selanjutnya, pada tambah produksi ini, tambah produksi ini terdapat beberapa background yang digunakan untuk tampilan tambah produksi. Selanjutnya ada menampilkan data persediaan ini diambil dari localhost, dipilih yang dipilih itu TBL persediaan. Selanjutnya terdapat input tersembunyi dan tombol tambah. Selanjutnya kita akan masuk ke XAMPP control. Pertama kita admin ke PTVN. Nah, di PTVN ini terdapat beberapa TBL yang digunakan, seperti TBL count, TBL customer, TBL persediaan, TBL produk, dan TBL produksi. Untuk yang pertama, kita akan ke TBL account. Nah, di TBL account ini terdapat beberapa data seperti account ID, account name, account username, account email, dan account password. Nah, di sini account ID itu terdapat beberapa ID yang digunakan pada menginputnya. Terus terdapat account name, ini nama-nama yang diisi oleh customer, dan account username, dan ini adalah username yang digunakan pada customer. Yang selanjutnya terdapat akun email, di sini adalah emailnya dari customer, dan terdapat akun password, ini adalah password yang sudah diacak, dan ini diacak secara otomatis. Selanjutnya terdapat TBL customer. Nah, di tabel customer ini terdapat ID beli, tanggal beli, nama pembeli, email pembeli, nomor pembeli, alamat pembeli, produk beli, metode, ongkir, harga, total bayar, dan bukti bayar, serta status. Nah, pada ID beli ini sama seperti di tabel account adalah ID yang sudah digunakan pada waktu membeli, dan ini adalah tanggal beli kapan customer itu check out produk yang diinginkan, serta nama pembeli yang nama nama customernya. Setelah itu terdapat email pembeli. Setelah itu terdapat nomor pembeli, alamat pembeli, produk beli yaitu produk yang dibeli oleh customer. Selanjutnya ada metode. Metode di sini adalah terdapat dua, yaitu reguler dan same day. Terserah customer itu mau memilih same day atau reguler. Kalau same day itu dikirimnya langsung hari itu juga, dan reguler itu bisa besok seluangnya dari penjualnya. Selanjutnya terdapat ongkir yang digunakan. Nah, ongkir same day sama reguler ini berbeda, karena same day itu dikirim langsung pada hari itu juga, jadi eh, lebih mahal ongkirnya, itu sebesar 25.000, sedangkan reguler 7.000. Dan di sini terdapat harga yang dibeli dari pembeli, yaitu harga total untuk pembelian barang yang dibeli. Nah, total bayar ini adalah hasil akhir dari
pembayaran yang customer ini bayarkan setelah setelah dia check out barang dan ongkir yang akan di akan dia bayar. Bukti bayar di sini berisi nota yang telah dibeli, nota pembelian, dan status di sini adalah sudah dibayar. Sudah dibayar berarti tandanya pembeli tersebut sudah membayarnya. Selanjutnya terdapat TBL persediaan. Nah, TBL persediaan ini terdapat tanggal, ID persediaan, terdapat data-data seperti tanggal, ID persediaan, jenis, nama persediaan, jumlah masuk, jumlah keluar, dan total stok. Eh, Selanjut, pada tanggal ini adalah tanggal waktu pembeli tersebut itu melakukan check-out produk. ID persediaan ini ID yang digunakan pada pada website dan database-nya. Terus jenis bahannya ini, eh, jenisnya ini terdapat ada bahan dan produk. Kalau bahan itu terdapat penambahan bahan yang digunakan dan produk adalah produk yang kita jual, yaitu seperti smartwatch, CCTV, dan air dan air air purifier, hair stranger. Terus terdapat tanggal persediaannya. Ini ada besi, metal, dan lain sebagainya. Terus jumlah masuk. Ini terdapat jumlah yang sudah dimasukkan dan jumlah keluar ini jumlah yang dia beli. Dan ini ada total stoknya. Selanjutnya terdapat TBL produk. Nah, di TBL produk ini terdapat data-data seperti tanggal, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, produk terjual, deskripsi produk, dan foto produk. Pada tanggal yaitu sama seperti tadi, eh, tanggal yang digunakan waktu mereka check out, dan ini ID produknya, dan ini terdapat nama produknya, dan harga produk yang sudah ditentukan pada perusahaan. Setelah itu terdapat stok produk, yaitu stok yang dimasukkan pada penjual, yaitu terdapat 7352 dan produk terjual. Terus di sini ada deskripsi produknya, yaitu deskripsi dari pembeli yang digunakan, bagaimana apa yang mau dia beli. Dan selanjutnya ini terdapat foto produknya. Dan selanjutnya terdapat TBL produksi. TBL produksi di sini itu terdapat ID produk, tanggal, ID bahan, jumlah bahan, nama produk, dan jumlah produk. ID produk itu masih sama seperti tadi, dan tanggal yang ini tanggal yang kita masukkan atau waktu kita check out. Terus selanjutnya terdapat ID bahan, bahan, jumlah bahan, nama produk, dan jumlah produk. Nah, dari kelima ini itu masih bisa dihapus. Contohnya, ini terdapat Nathan. Di sini bisa dihapus. Kita klik aja delete, dan customer ini juga tetap bisa dihapus. Delete saja nggak apa-apa. Dan setelah itu, nah, setelah itu kita ke homepage-nya. Nah, di sini ada indeks dari PTVN. Nah, di sini terdapat beberapa yang telah ada, telah kita coding pada VS Code, yaitu seperti, dan ini merupakan tampilan home-nya, yaitu seperti whatever unit, dan di sini ada buy now, terus di sini ada deskripsi dari produk yang akan kita jual, dan seterusnya di sini ada visi misi dari perusahaan yang digunakan pada PT Vien. Dan setelah itu di sini itu ada eh, founder dan co-founder pada PT Vien, pendiri pada PT Vien. Selanjutnya, ketika kita pencet produk, di sini terdapat beberapa produknya seperti air purifier,
hair straightener, smartwatch, CCTV. Nah, selanjutnya kita akan ke login. Nah, di sini merupakan tampilan login dari website PTVN. Ketika kita sudah punya akun, maka kita akan langsung menuju ke login. Tapi kalau kita belum mempunyai akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu dengan cara meregistrasi. Lalu kita akan ke create account here, lalu kita pilih namanya yaitu Rafael. Selanjutnya, username-nya itu Rafa, emailnya itu Rafael. Untuk passwordnya, kan ini terdapat beberapa data yang harus diisi seperti nama, username, email, password, confirm password. Nah, di sini namanya ini pakai Rafael, username-nya Rafa, emailnya rafael11@gmail.com, dan di sini passwordnya itu, lalu kita klik register. Nah, di sini langsung menuju ke halaman login karena sudah membuat akun. Dan antara password dan konfirmasi password itu sudah benar, makanya langsung menuju ke halaman login seperti ini. Jika antara password dan konfirmasi password itu salah, maka eh, terdapat pesan seperti your password do not match dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke akun yang sudah kita buat. Ini Rafa. Nah, pertama, ini terdapat dashboard yang sudah kita buat. Eh, Ketika kita sudah login dan akan menuju ke halaman tampilan dashboard, maka terdapat kata-kata "Selamat datang, Rafael". Karena nama yang dimasukkan pada customer itu Rafael, maka terdapat nama Rafael. Jika nama yang digunakan lain, maka terdapat "Selamat datang, siapa" dan sebagainya. Dan ini merupakan tampilan dashboardnya. Lalu kita ke data bahan. Nah, di sini terdapat data bahan seperti data-data yang dimasukkan yaitu tanggal, nama, ID, jumlah masuk, jumlah keluar, dan total stok. Nah, coba kita tambah, masukkan nama bahan seperti metal, masukkan jumlah bahan baku seperti 7, tambah. Nah, di sini terdapat yang sudah dimasukkan tadi seperti metal dengan jumlahnya itu 7. Nah, dengan tanggal yang kita masukkan itu sekarang yaitu 11 Mei 2024. Karena di sini sebelumnya sudah terdapat beberapa data bahan yang sudah dimasukkan. Nah, kita itu bisa menghapusnya. Contohnya ini, pada besi pada tanggal 24 April. Coba kita hapus. Nah, kita bisa hapus dan yang metal ini coba kita hapus lagi. Hapus. Nah, sekarang kita menuju ke data hasil produksi. Nah, pada data hasil produksi ini terdapat beberapa data hasil produksi yang digunakan pada PTVN dengan data-data seperti tanggal, nama, ID, jumlah masuk, jumlah keluar, total stok. Nah, coba kita masukkan tambah nama datanya itu jumlah bahannya itu 3, metalnya itu 5. Nama produknya smartwatch, ID-nya air purifier, tambah. Nah, di sini bisa nambah itu smartwatch
yang data dimasukkan tadi itu ada 3. Nah, selanjutnya pada data hasil produksi ini kita itu bisa menghapus beberapa data yang sudah dimasukkan sebelumnya seperti ini hapus. Nah, ketika kita sudah memasukkan yang tadi ini, smartwatch ini, kita bisa jual dengan klik tombol jual. Oke. Nah, di sini kan terdapat smartwatch. Masukkan harga 750.000 rupiah dengan deskripsi jam pintar. Dengan kita harus memasukkan gambar yang dipilih. Ini, kita masukkan ini. Lalu add product. Nah, di sini sudah masuk ID-nya dan nama barangnya nama produknya yang akan kita jual dengan jumlah harga 750.000 dan stok produknya itu 3 dengan deskripsi produknya itu jam pintar dan terdapat foto produknya. Nah, di sini kan sudah terdapat beberapa data yang dimasukkan. Jadi kita bisa hapus. Contohnya ini, kita pencet aja hapus. Oke. Selanjutnya kita ke laporan produksi. Nah, laporan produksi ini itu dari produksi harian. Karena hari ini tanggal 13, jadi bahan yang dimasukkan untuk stok itu terdapat besi, jumlah bahannya 3, nama produknya smartwatch, dan jumlah produknya itu 3. Dan kita itu bisa menambah. Nah, di sini. Nah, ini adalah data hasil produksinya. Kita bisa jual. Terus selanjutnya kita bisa ke indeks. Nah, di sini kita akan membeli produk yang mencoba membeli produk. Tuh. Nah, ini tadi kan di data itu cuma ada 3 barang yang dimasukkan, yaitu ada CCTV, smartwatch, dan smartwatch. Kita beli smartwatch-nya, kita akan pilih dari metode pengiriman dengan reguler, dengan namanya yaitu Rafael. Lalu masukkan nomor telepon dan email yang digunakan. Lalu kita klik buat pesanan. Nah, di sini itu terdapat rincian dari pesanan yang dibuat seperti terdapat nama, nomor telepon, email, alamat, dan produk yang dipilih serta metode pengiriman dengan harganya. Lalu kita akan mengupload bukti pembayaran. Nah, ini. Lalu dimasukkan order. Setelah itu, kita masuk lagi ke
Nah, kita bisa lihat data pesanannya. Nah, data pesanan yang dia order tadi sudah masuk ke data pesanannya, yaitu smartwatch dengan total harganya yaitu 757.000. Lalu kita harus mengkonfirmasi penjualan ini, pesanan ini. Lalu konfirmasi dan kita ke laporan penjualan. Nah, laporan penjualannya yang tadi kita pilih, yang tadi kita konfirmasi itu sudah masuk ke laporan penjualan seperti terdapat terdapat data ID beli, tanggal pesan, nama customer, nomor telepon, alamat pengirim, email, nama produk, metode pengiriman, ongkir, harga, total harga, dan bukti pembayaran. Setelah itu terdapat data produk. Ini data produk yang tadi. Setelah itu kita lanjut ke page, page speed insight. Nah, di sini page speed insight itu digunakan untuk mengukur performa atau kualitas kecepatan yang diukur pada website. Nah, pada page speed insight ini terdapat beberapa yang perlu diketahui seperti performance, accessibility, best practice, dan SEO. Performance di sini itu 80, accessibility itu 89, best practice itu 75, dan SEO itu 91. Performance di sini ini menunjukkan 80, yaitu masuk ke dalam kategori segitiga 4 yang berwarna orange ini dengan rentang 50 sampai 89. Nah, pada pada website ini itu terdapat beberapa tiga segitiga merah dan 6 segitiga 6 segi empat orange dan 9 lingkaran. Nah, ketika gambar segitiga merah ini menggambarkan terdapat beberapa masalah yang terjadi pada website PTVN ini. Nah, pada yang pertama ini serve image in next gen format itu tuh terdapat beberapa gambar yang kapasitasnya ini terlalu besar. Nah, kapasitas gambar ini bisa dikecilkan ketika mengganti format gambarnya menjadi PNG or JPEG. Terus selanjutnya terdapat largest contentful paint element. Di sini juga permasalahannya yaitu terdapat pada gambar yang kapasitasnya terlalu besar. Ya, ya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.